Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dewi Agustin. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai perilaku konsumen. Nah, pembahasan pada video kali ini yaitu melanjutkan dari video sebelumnya di Consumer Behavior Talks Chapter 2. Nah, untuk sekarang kita akan membedah lebih jauh lagi terkait dengan perilaku konsumen di dalam Consumer Behavior Talks Chapter 3. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan 3 hal terkait dengan perilaku konsumen. Ada yang pertama, tipe-tipe dari konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengenai customer loyalty dan juga profitability. Dan yang ketiga, terkait apa saja sih hal-hal yang bisa mempengaruhi dari perilaku konsumen. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama terkait dengan tipe-tipe konsumen. Nah, sebelumnya saya akan review sebentar. Kita sudah belajar mengenai bagaimana teknologi itu bisa mempengaruhi konsumen relationship-nya. Nah, sehingga perilaku konsumen itu akhirnya pun berbeda-beda. Dan di sini apa saja sih karakter atau perbedaan dari setiap konsumen yang ada. Nah, di buku Schiffman memberikan penjelasan terkait 5 dari tipe konsumen. Yang pertama yaitu the loyalist. Konsumen dengan karakter atau tipe ini yaitu konsumen yang sangat loyal terhadap sebuah produk. Tentunya di sini mereka tidak hanya membeli lagi atau repurchasing dalam pembeliannya, namun juga dalam konsumen dengan kategori loyalis ini mereka cenderung akan memberikan informasi atau berita yang baik terhadap masyarakat terkait dengan produk yang telah dikonsumsinya. Nah, tentunya setiap pemasar menginginkan konsumennya adalah loyalis ini ya. Namun ya kita harus sadar pasti tidak semuanya orang kategori masuk dalam loyalis. Namun demikian, sebagai pemasar kita harus bisa mengidentifikasi dan bisa membuat mereka menjadi bagian konsumen yang loyalis. Selanjutnya yang kedua yaitu the defector. Defector ini adalah sifatnya dia netral sebenarnya dengan perusahaan atau produk. Jadi dia tidak juga memberikan informasi buruk, namun juga tidak memberikan informasi baik terhadap yang lain. Sifatnya ini sangat dinamis, di mana ketika misalnya ada produk baru yang sama atau mungkin lebih murah, dia defector ini cenderung akan sangat rentan untuk berpindah. Sehingga ketika kita sebagai pemasar bisa mengidentifikasi konsumen-konsumen dengan tipe defector ini, segeralah kita harus membuat mereka loyal terhadap kita, membangun relationship terhadap produk sehingga mereka tidak akan berubah ke produk yang lain. Nah, selanjutnya tipe yang ketiga ada the terrorist. Teroris ini maksudnya adalah ketika mereka yang tentunya tidak satisfying dengan si produk. Jadi mereka tidak puas dengan adanya yang produk punya, lalu mereka memberitakan produk tersebut, kejelekan produk tersebut terhadap orang lain. Nah, tentunya teroris ini sangat membuat citra buruk perusahaan ya. Jadi sangat merugikan sekali. Sehingga ketika misalnya kita ternyata mendapatkan seseorang atau konsumen kita tidak puas dengan apa yang telah dikerjakan oleh produk, alangkah sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa mereka ini. Dan yang kedua, kita tentunya sebagai pemasar harus mengambil jalan keluar gitu. Jadi tidak diam saja karena teroris ini tentunya sangat membahayakan di kemudian hari. Nah, kemudian yang keempat itu adalah terdapat hostage. Hostage itu adalah konsumen yang sebenarnya dia tidak puas dengan adanya produk yang diberikan oleh oleh pemasar. Namun demikian dia tidak punya pilihan lain karena produk tersebut biasanya monopoli. Nah, si hostage ini sifatnya tetap harus kita pantau walaupun misalnya dalam sebuah produk itu sangat langka atau bahkan bisa disebut sebagai produk monopoli, namun hostage ini tetap harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena kalau mereka tidak di-maintain, mereka dibiarkan saja, suatu saat akan misalnya keluar substitusinya, sangat mudah mereka untuk akhirnya pindah ke
barang dengan substitusi yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada mercenaries. Nah, yang mercenaries ini adalah tipe-tipe konsumen yang mana dia itu sebenarnya sudah puas dengan produk kita, namun dia tidak loyal sama sekali. Jadi mereka tidak ada rasa sense of belonging atau rasa kepemilikan terhadap sebuah produk, memiliki rasa sayang terhadap produk itu tidak ada. Jadi sifatnya mereka hanya puas menggunakan produk kita, namun sangat bisa untuk berpindah ke produk yang lain. Nah, tentunya PR dari pemasar di tipe mercenaries ini adalah bagaimana membangun hubungan yang baik terhadap si konsumen tersebut. Gitu. Nah, lanjut kita ke bahasan yang kedua. Jadi setelah kita mengetahui tentang ternyata tipe dari konsumen itu luar biasa beragam. Tentunya sebagai pemasar ketika kita sudah paham konsumen behaviornya seperti apa, segmented targetingnya seperti apa, akhirnya kita tahu konsumen behaviornya seperti apa. Nah, namun demikian kita tetap harus bisa mengukur adanya mereka itu sudah sejauh mana loyal sama kita. Nah, teman-teman di sini bisa ada beberapa hal yang bisa dilakukan tentang bagaimana bisa mengetahui sejauh mana tingkat loyalitas konsumen. Nah, yang pertama itu kita sebagai pemasar harus memonitor apa yang tentunya konsumen itu konsumsi ya. Jadi pattern-nya seperti apa, mereka itu seperti apa pattern-nya, apakah di waktu-waktu kapan mereka beli banyak, di waktu-waktu kapan mereka beli sedikit gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus membedakan setelah kita tahu pattern mereka belanja, misalnya kita harus punya data terkait dengan kategori-kategori para konsumen kita. Apakah dia kategori konsumen yang sangat loyal, apakah dia kategori konsumen yang tadi bisa jadi teroris, apakah dia masuk ke dalam kategori konsumen yang defektor atau dan sebagainya. Nah, setelah ini tentunya kita tahu apa yang akan bisa kita lakukan terhadap para kelompok-kelompok konsumen tersebut. Nah, pada intinya, di customer loyalty dan profitability ini adalah ketika kalian sebagai pemasar itu paham step-stepnya untuk mengetahui konsumen, posisi atau kondisi konsumen kalian saat ini, maka kalian akan lebih mudah caranya untuk tidak kehilangan konsumen kalian karena kalian tahu mana yang loyal, mana yang tidak loyal. Dan untuk mereka yang tidak loyal pun kita sebagai pemasar bisa mensiasatinya lebih dahulu. Apakah harus diberikan program relationship? Kalaupun iya, itu seperti apa? Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri banyak sekali contoh yang sudah yang mana perusahaan itu menerapkan adanya monitoring, creating, sama developing strategis ini. Nah, salah satunya di sini saya ambil contoh dari Garuda Miles. Garuda Miles yang diadakan oleh Garuda Indonesia tersebut sebenarnya adalah salah satu tujuannya terkait dengan relationship consumer. Jadi dengan adanya Garuda Miles sebenarnya si perusahaan itu mampu mengetahui sejauh mana orang-orang yang benar-benar loyal, sejauh mana yang orang-orang mungkin loyal tapi dia tidak cenderung selalu pergi terbang. Nah, tentunya hal-hal yang sudah demikian ketika kita sudah tahu datanya, maka akan lebih mudah lagi untuk kita melakukan penawaran lebih lanjut. Nah, yang terakhir dari bagian ini adalah terkait dengan jadi apa sih yang bisa menentukan dari perilaku konsumen? Nah, ternyata teman-teman ada banyak sekali hal yang bisa mempengaruhi dari seseorang melakukan pembelian atau melakukan proses pembelian. Nah, yang pertama tentunya dari sisi psikologinya. Jadi studi menunjukkan bahwa dari sisi psikologi ini yaitu terkait dengan bagaimana pikiran orang, bagaimana mental orang tersebut, dan juga bagaimana yang gaya hidup yang dimau oleh orang tersebut. Tentunya adanya faktor psikologi ini akan membuat konsumen itu berbeda-beda dari satu individu ke individu lainnya, karena psikologinya pasti berbeda. Walaupun
ada catatan mungkin kalau misalnya dalam kondisi yang uh, wilayah yang dekat itu biasanya sih psikologinya juga akan mirip-mirip gitu ya. Oke, yang kemudian yang kedua adalah sosiologi. Sosiologi ini adalah terkait dengan problem yang ada di masyarakat. Nah, jadi ketika orang itu mungkin tinggal di daerah yang memang di sana banyak masalah-masalah alam, terus apa namanya sehingga konsumen tersebut sudah tidak lagi memperhatikan bagaimana dia harus berpenampilan karena mungkin di alam tersebut di wilayah daerah tersebut itu sudah sangat struggling untuk mendapatkan alam yang baik. Nah, di mana sosiologi ini tentunya nanti akan juga mempengaruhi perilaku konsumennya, barang-barang apa saja yang akan dibelinya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada antropologi. Antropologi ini sebenarnya kaitannya dengan budaya yang ada di sekitar orang atau konsumen tersebut. Tentunya misalnya nih ketika kita tinggal di Indonesia, pas kita mau apa namanya Lebaran, Idul Fitri. Nah, budaya yang ada di dalam negeri kita, ketika kita mau Lebaran itu adalah budaya saat berbelanja. Jadi alangkah banyaknya berjibun mall, pasar ketika kita mau Hari Raya Idul Fitri itu tiba-tiba sangat banyak sekali ya karena secara budaya nilai itu di sini memang demikian sehingga beda lain cerita ketika kita menggambarkan sama-sama Hari Raya Idul Fitri tapi mungkin di negara lain. Nah, itu tadi antropologi. Nah, yang terakhir terkait dengan communication. Tentu hal ini sangat bisa mempengaruhi bagaimana orang membeli barang. Nah, prosesnya sendiri ternyata untuk komunikasi ini adalah terkait misalnya sosial media, kemudian apa sumber-sumber yang bisa diakses oleh para konsumennya, sehingga tentunya hal tersebut akan membangun knowledge atau pengetahuan si konsumen. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya terkait dengan model consumer behavior. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.